Mobil macam apa ini? Lambat, kayak sepo. Sempit lagi. Singkirin nih. Haji gede. Hah? Badan gede nih badan. Riz, Kenapa? lu rese. Mendingan. Mendingan. Mobil macam apa ini? Lambat, kayak sepo. Dading mangoleh. Lamun dahar dading mangoleh, ya. Halo teman-teman, balik lagi di channel yang gak berbudiman ini. Ya siapa lagi kalau bukan Gojira Spot. Setelah kemarin aing bahas film Greenland 2020, kali ini aing bakal bahas film tentang Godzilla ya. Ya film ini berjudul Godzilla 2014 karena ya sesuaikan dengan channelnya ya. Channel Gojira kok malah bahas Odading. Ya udahlah, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas alur cerita film Godzilla 2014 ini. Ya, tumben aing ngegas ya nggak apa-apa, biar videonya nggak panjang-panjang. Soalnya film ini juga panjang, oke? Oke, tanpa lama langsung aja cekidot. Rasanya seperti Anda menjadi anjing. Film diawali dengan diperlihatkannya gambar-gambar kuno dan ilmuwan-ilmuwan yang sedang meneliti sesuatu. Ya maklum aing bukan ilmuwan jadi nggak paham, jadi jangan protes ya. Lalu nampak sebuah nuklir yang hendak diluncurkan. Lalu dan film dimulai. Lalu nampak sebuah helikopter yang terbang di atas langit Filipina tahun 1999. Terlihat ada seorang pria di dalam helikopter tersebut bernama Dr. Serizawa dan istrinya Dr. Graham. Mereka sedang mengunjungi sebuah penambangan di sebuah tempat yang cukup luas. Lalu mereka berdua disambut oleh kepala penambang di sana. Ia menjelaskan bahwa ada sebuah lonjakan radiasi sehingga membuat salah satu tanah di titik pertambangan runtuh. Lalu mereka pun menyusuri lubang tersebut dan menemukan sebuah fosil raksasa yang sangat besar. Fosil apa ya? Kalian silakan tonton video di link deskripsi ya. Lalu mereka melihat ada sebuah spora yang telah mati, tapi ada salah satu spora yang tidak ada janinnya, kemungkinan kabur. Dan benar saja, di luar ada sebuah jejak raksasa yang sedang menuju ke laut. Jejak apa ya? Lalu Sim berganti ke Janjira di Jepang. Masih di tahun yang sama, terlihat ada sebuah bocah bernama Ford, kemudian ibunya bernama Sandra dan ayahnya bernama Joy. Mereka pergi ke pekerjaannya masing-masing. Anaknya sekolah, kedua orang tuanya bekerja. Lalu sesampainya di sana, si Joy disuruh untuk memprediksi titik pusat sebuah gempa yang akan segera terjadi. Sedangkan si Sandra dan sebuah tim disuruh untuk mengamankan gudang nuklir. Ya, mereka bekerja di pabrik PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan si Joy masih belum menemukan titik pusat gempa yang akan terjadi, karena titik pusatnya selalu berganti-ganti. Dan tak lama gempa pun terjadi. Lalu si Joy pun bergegas untuk ke tempat istrinya dan terlihat sebuah gas nuklir pun sudah luber dan mengejar si Sandra. Tapi terlambat, Sandra pun tertinggal dan sudah terkena zat radiasi nuklir. Dan si Joy pun menutup pintunya dan disinilah drama terjadi. Dan tak lama gedung pun runtuh dan si Ford yang di sekolah hanya bisa melihat kedua orang tuanya tertimbun. Lalu 15 tahun kemudian, si Ford mengikuti latihan pertentaraan dan baru aja selesai trainingan dan pulang ke San Francisco bertemu keluarganya, dan mereka terlihat bahagia dengan seorang istri bernama Annie dan anaknya bernama Sam. Karena tak kuat dengan hawa nafsu, mereka berdua pun beranu-anuan, dan belum aja selesai beranu-anuan, mereka ditelepon oleh seseorang yang katanya si Joy ditahan oleh polisi karena telah memasuki zona karantina. Bukan karantina corona ya, tapi karantina karena tempat tersebut sudah keluberan zat radiasi. Ya Janjira. Dan si Joy kok bisa masih hidup? Ya entahlah, namanya juga film. Lalu si Ford pun pergi ke Jepang, ke Tokyo, dan bertemu dengan ayahnya dan menjemputnya. Si Joy masih terlihat segar bugar walaupun tampak keriputan. Ya iyalah, namanya aja juga udah tua. Kalau udah tua malah kinclong, yang ngeri tuh cuy. Dan di rumah Joy banyak sekali gambar-gambar yang gak jelas-jelas tentang berita tentang ekolokasi, yaitulah
Lalu keesokan harinya si Joy ternyata masih belum kapok dan ingin mengunjungi rumah lamanya di Janjira. Dan si Ford pun ikut dan terlihat Janjira kini sudah menyatu dengan alam. Dan saat si Joy membuka alat pengukur radiasi, sama sekali tidak ada radiasi di tempat mereka. Terbukti saat si Joy membuka helmnya sama sekali tidak terjadi apa-apa. Kemudian mereka berdua mengunjungi rumah lama mereka dan mencari berkas-berkas data kejadian 15 tahun lalu. Lalu mereka melihat ada sebuah helikopter yang sedang menuju ke sebuah pulau. Ternyata militer membangun kembali pabrik tersebut. Lalu si Joy dan Ford pun ditangkap lagi dan dibawa ke pulau tersebut. Dan terlihat ada sebuah benda yang sangat besar. Apakah itu? Lalu saat diinterogasi, si Joy mengamuk-ngamuk kepada sang interrogator atau itulah. Ia berkata bahwa gempa di Janjira 15 tahun lalu itu bukanlah gempa biasa, karena terdapat beberapa kejanggalan di frekuensi gempa tersebut. Dan ia berkata bahwa militer telah berbohong tentang Janjira yang katanya sudah menjadi zona mematikan, padahal itu tidak. Kemudian Serizawa pun mencocokkan frekuensi gempa 15 tahun lalu dengan gempa yang akan terjadi. Dan ia kaget karena frekuensinya sangatlah sama persis. Lalu tak lama gempa itu pun kembali terjadi dan diiringi lahirnya monster pertama. Kemudian nampak si Annie yang mencemaskan keadaan Ford, begitu pula dengan Sam. Kemudian nampak keesokan harinya tempat yang terjadi penyerangan moto tadi sudah hancur gulugur. Lalu ada seseorang yang bertanya tentang Serizawa apa yang tahu tentang ini, dan Serizawa menunjuk kepada si Joy yang sekarat. Lalu mereka semua menaiki helikopter ke sebuah kapal bernama USS Saratoga dan terdengar kabar bahwa si Joy telah wafat. Kemudian di dalam hati Serizawa berkata, kenapa harus mati sih, kan aku belum nanya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Lalu terjadi sebuah rapat yang membahas tentang makhluk bernama Godzilla. Sekali lagi link di deskripsi. Call him Godzilla. Lalu si Ford pun pergi menggunakan helikopter yang katanya pergi ke San Francisco. Sekalian pulanglah. Lalu Dr. Serizawa pun kembali meneliti frekuensi tersebut. Dan setelah diteliti ternyata ada sesuatu yang merespon. Kemudian shift berganti ke Honolulu di Hawaii. Ternyata si Ford kembali ke San Francisco menggunakan kereta api listrik atau KRL. Lalu militer mendapat kabar bahwa kapal selam milik Rusia yang mengangkut nuklir hilang dan radar terakhir menunjukkan di Honolulu, Hawaii. Lalu mereka mengutus sebuah tim untuk mencari dan ketemu di tengah-tengah hutan. Wow, kapal selam kok di tengah hutan? Tapi ternyata bukan cuma kapal selam yang mereka temukan. Mereka juga menemukan Muto yang sedang memakan nuklir di kapal tersebut. Mendengar hal itu, militer langsung mengutus sebuah tim untuk segera membaku tembak si Muto. Dan sesampainya di sana, para orang-orang di Honolulu kebingungan melihat banyak sekali pesawat yang berlalu lalang. Dan saat membaku tembak, Muto tiba-tiba menghantamkan kakinya dan menyebabkan sebuah gelombang elektromagnetik sehingga menyebabkan pesawat mereka mati dan jatuh. Lalu terlihat air di laut surut menandakan tsunami. Lalu mereka semua pun berlari-lari seedan-edannya. Tapi ternyata itu bukanlah tsunami dari alam, melainkan tsunami dari Godzilla yang sedang menuju ke Hawaii. Dan disinilah epic moment terjadi. Stay clear of the automatic doors.
Lalu terlihat di televisi berita tentang pertarungan antara Godzilla dan Muto yang disiarkan secara live di TV. Lalu terlihat Honolulu yang sudah hancur glugur. Kemudian Seaford bertanya kepada salah satu tentara mau kemana misi mereka sekarang, dan katanya ke San Francisco. Dan kalau ada San Francisco, Seaford pun ikut. Lalu terlihat Godzilla yang dikawal oleh militer berenang ke suatu arah, kemungkinan ke San Francisco. Dan saat diteliti frekuensi Muto menunjukkan panggilan. Memanggil siapa dia? Godzilla? Lah, kan Godzilla kan musuhnya. Lalu siapa lagi? Kemudian Serizawa pun berkata ke Nevada. Kemudian mereka semua bertanya kenapa Nevada. Kemudian dia menjelaskan bahwa ia menemukan spora lain yang juga masih utuh dan dibuang ke Nevada. Kemudian mereka pun mengutus tim untuk mengecek limbah pembuangan nuklir di Nevada. Dan benar saja. Mereka semua kaget karena ternyata bukan ada satu Muto melainkan dua Muto yang masih hidup dan jenis kelaminnya berbeda. Yang ini perempuan dan juga ukurannya sedikit lebih besar dan tidak mempunyai sayap. Dan mereka curiga bahwa kedua Muto ini sedang PDKT dan akan menikah. Dan karena keadaan semakin kacau, militer pun mulai berinisiatif untuk menggunakan nuklir untuk membunuh mereka semua. Tapi Dr. Serizawa tetap yakin kepada Godzilla dan lebih baikkan menunggu Godzilla daripada harus mengorbankan ribuan nyawa. Tapi sang Laksamana masih tidak mempercayai Godzilla dan lebih baikkan dengan nuklir. Kemudian Dr. Serizawa mengingatkan tentang kejadian di Hiroshima tahun 1945, tapi sang Laksamana masih tidak peduli. Lalu shift berganti ke Lone Pine di California. Nampak Seaford yang sedang melihat sebuah kereta api yang membawa nuklir. Katanya kereta api itu adalah kereta api misi nuklir di San Francisco. Kemudian Seaford pun meminta untuk ikut dan kebetulan dia adalah seorang ahli bom. Kemudian Seaford pun diperbolehkan. Kemudian Seaford pun menelpon istrinya dan berkata akan segera pulang menaiki kereta api nuklir. Istrinya merasa senang karena Seaford ternyata masih hidup dan misi kereta nuklir pun dilakukan. Lalu terlihat ada sebuah pesawat yang kecelakaan, kemungkinan karena diserang oleh Muto. Lalu perdebatan antara nuklir dan Godzilla pun kembali terjadi, tapi militer tetaplah ke nuklir. Lalu nampak kereta api di misi nuklir tadi yang terhenti karena melihat sebuah jembatan dan ledakan-ledakan di balik terowongan yang akan mereka lalui. Lalu mereka pun turun dan mengeceknya. Lalu tiba-tiba terlihat Godzilla yang awalnya berenang di permukaan tiba-tiba menyelam ke laut. Dan alhasil militer pun kehilangan jejak Godzilla. Lalu terlihat Seaford yang terbaring lemas lalu diselamatkan oleh tim evakuasi. Dan nampak si Annie yang menunggu Seaford yang tak kunjung datang. Lalu si Annie pun menitipkan anaknya si Sam kepada temannya dan berkata ia akan menyusulnya nanti. Dan bis pun berangkat. Lalu Sim berganti ke Oakland di California. Terlihat Seaford pun dievakuasi dan diobati di sana. Lalu Sim berganti ke sebuah jembatan bernama Golden Gate atau jembatan emas. Lalu terlihat di sana ada bis evakuasi yang dinaiki oleh si Sam. Lalu tiba-tiba
Kemudian militer pun mengaktifkan nuklirnya lalu kembali ke Auckland. Militer sedang mencari strategi untuk melakukan misi. Kemudian mereka pun mengambil misi bernama Hello Jump, di mana para tentara akan melompat dari ketinggian yang amat sangat tinggi dan hanya akan membuka parasut saat hanya beberapa meter dari tanah. Tujuannya supaya tidak dilihat oleh monster. Kemudian misi pun dijalankan. Dan di San Francisco, pertarungan kedua Godzilla dan Muto pun dimulai. Dan di langit, misi Hello Jump alias FF Drill pun juga dilaksanakan. Dan berakhir dengan sukses. Kini misinya adalah mencari nuklir yang diambil oleh Muto sebelumnya. Saat menemukannya, mereka juga menemukan banyak sekali telur-telur Muto. Kemudian Seifer pun tak ingin ambil resiko dan meledakkan telur-telur tersebut. Lalu tiba-tiba Godzilla mendapat serangan Muto jantan dari belakang. Tanpa pikir panjang, Godzilla pun langsung menampol Muto jantan sampai tewas seketika. Sedangkan Seifer sedang mengejar Muto yang betina yang menuju ke kawan-kawannya yang membawa nuklir. Dan sesampainya di sana, kawan-kawannya sudah diberantai oleh si Muto betina. Lalu Seifer pun menyalakan mesin kapal dan membawa pergi nuklir tersebut. Lalu tiba-tiba kemudian Seifer pun dijemput oleh tim evakuasi. Lalu bom pun meledak. Lalu keesokan harinya nampak Godzilla yang terbaring lemah. Wah, apakah Godzilla mati? Ya jelas enggak dong. Lalu Ford dan Sam pun dipertemukan kembali dengan si Annie. Mereka terlihat sangat bahagia. Kemudian nampak Godzilla dengan keanggungannya meraung untuk terakhir kalinya sampai akhirnya pergi kembali ke alamnya. Dan film berakhir. Oke lah men, terima kasih teman-teman udah mau nonton video burik saya ini ya. Mudah-mudahan kalian terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye bye. Membosankan. Pas.